Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners. Tapi pun. Ya pun. Iya, oke, itu salam Lampung Bang ya. Iya. Tribuners, ketemu lagi nih bersama saya Yosro Mulyawan dalam segmen bincang-bincang Road to 2024 ya. Jadi kita tahu bahwa 2024 itu tahunnya tahun politik. Ada pemilu serentak, pilpres, pileg, kemudian ada pilkada itu dari pilgub sampai pilkada kabupaten kota. Nah, Tribuners, kali ini kita bertemu dengan satu narasumber yang luar biasa ya. Tribuners, kalau main ke daerah-daerah, jangankan ke daerah-daerah, di kota saja, di jalan-jalan protokol, bannernya bertaburan ya, banner bertaburan dengan foto ya, ada nama Antony Hasan, calon gubernur Lampung. Nah, ini beliaunya kita datangkan spesial pada hari ini. Bang Antony, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang, ya? Baik. Yang penting sehat dulu Bang ya. Ya, sehat. Urusan lain itu nomor modal sehat. Modal utama. Tribuners, kita akan berbincang-bincang ya ringkas lah ya, 30 menit ke depan supaya Tribuners nggak terlalu bosan juga kalau terlalu lama Bang ya. Iya. Nah, kita akan bincang-bincang siapa sih Bang Antony, kemudian kenapa kok ada bannernya tiba-tiba ramai gitu ya, di sudut-sudut kota, kemudian sampai ke kabupaten kota di Provinsi Lampung. Nah, Bang Antony, Tribuners, pernah di DPRD Kota Bandar Lampung, pernah di DPRD Provinsi Lampung sebagai legislator. Nah, sekarang beliau ingin mewakafkan dirinya, ya bahasa kerennya Bang ya, mewakafkan dirinya untuk Provinsi Lampung dengan mencoba menjadi bakal calonnya sekarang ya, bakal calon gubernur Lampung yang insya Allah mungkin jadi nanti calon gubernur, insya Allah juga terpilih Bang ya. Amin. Oke Tribuners, ini kita mungkin pertama mau nanya-nanya dulu nih Bang Antony. Ya, silakan. Ini kan tiba-tiba calon banner-banner abang nih bertaburan nih Bang. Ya. Tiba-tiba muncul di kota, main ke kabupaten, muncul di kabupaten gitu kan, berdiri dan ukurannya cukup besar, cukup bagus lah bannernya kan, bukan ala-ala lah bannernya. Kan? Ini kenapa nih Bang? Silakan Bang. Ya, seperti yang tertulis di banner itu, saya menginginkan Lampung ini bangkit. Oke, Lampung bangkit. Lampung bangkit. Itu tagline resmi Abang atau seperti apa? Itu resmi, itu insya Allah nggak akan berubah. Jadi, Lampung bangkit. Ya. Mengapa itu Lampung bangkit? Jadi sebelum Antony Hasannya dulu kan, betul. Idenya dulu. Kita memahami bahwa provinsi yang kita cintai ini potensi sangat luar biasa. Baik dari sisi sumber daya alamnya, misalnya yang sangat terkenal itu kan perkebunan ya, pertanian, kemudian perikanan kelautan sangat luar biasa. Itu bagian dari potensi alam. Kemudian juga pariwisata. Sekarang kita melihat kalau di akhir pekan gitu, plat BG dan plat B yang masuk. Bahkan sudah ada saya lihat dari Jambi, dari Bengkulu, gitu kan. Artinya sangat luar biasa. Produksi perkebunan kita, misalnya seperti nanas, gula ya, tebu ya, dari tebu, singkong, karet, lada, sawit itu luar biasa ya. Ada dulu ya, sekarang sudah agak berkurang. Belum lagi yang horti palawija gitu kan, yang model padi gitu kan, sangat luar biasa. Pariwisata tadi sudah disebutkan. Perikanan kelautan kita di Lampung Barat itu saya pernah baca karena saya pernah di Komisi 2 di DPRD Provinsi Lampung, saya ketuanya. Itu daerah yang sangat subur untuk ya ikan-ikan besar, ikan tuna yang nggak ada di tempat lain, yang mesti dia lewat situ gitu pada musim-musim tertentu. Luar biasa ya. Kemudian secara geografis, kalau tadi kan potensi dari sisi apa hasilnya, secara geografis iya, hasil buminya kan, dari alamnya seperti apa ya, alam. Tapi secara letaknya sendiri ini sangat strategis ya. Yang sering disebut-sebut sebenarnya pintu gerbang Sumatera. Artinya
Lampung ini perlintasan, ya. Kalau dari Jawa misalnya ratusan juta penduduk, kemudian Sumatera juga seperti itu, ya kan? Itu lewat. Bagaimana ketika melintasi Lampung ini ada sesuatu yang bisa dihasilkan di Lampung, yang mau ya mampir sehari 2 hari gitu kan, gitu kan, seperti di Kota Bandar, di mana Lampung atau di mana gitu kan, seperti itu kan, seperti itu. Ini sangat luar biasa. Artinya ini anugerah Tuhan yang sudah given. Tapi tentu kalau ini tidak kita kembangkan, nggak kita bangkitkan, potensi-potensi ini hanya sekedar menjadi potensi. Iya kan? Itu geografis yang kedua. Nah, yang ketiga dari sisi sumber daya manusianya. SDM. Penduduk Lampung ini kan nomor 2 di Sumatera. Setelah Sumatera Utara. Ya kan? Walaupun data statistik berbeda-beda ya, sekitar 10 juta lah. Artinya apa? Dengan jumlah saja itu sebenarnya ini adalah, kalau orang bicara ekonomi itu sudah skala ekonomi sangat ekonomi skalanya gitu loh. Gitu kan? Artinya dari sisi konsumsi saja gitu misalnya itu kan 10 juta loh orang yang mau gitu kan, yang mau makan, dan itu makan setiap hari loh. 3 kali sehari. 3 kali sehari gitu, belum ngemil dan sebagainya kan. Iya kan? Sangat luar biasa kan. Belum lagi dari sisi kualitas. Kita tahu Lampung ini ya banyak pemimpin-pemimpin nasional dan sebagainya. Nah, oleh karenanya saya yakin ya kalau ini bisa kita kolaborasikan, kita bangkitkan potensi-potensi ini, maka Lampung ini akan jauh ya lebih maju dari saat ini. Karena kita tahu bahwa IPM kita rendah, indeks pembangunan manusianya itu paling rendah se-Sumatera. Tingkat kemiskinan kita nomor 4 dari bawah. Gitu kan. Artinya sangat ironis. Kita punya potensi yang besar, tapi kita miskin. Kemudian kualitas kita rendah dengan dicerminkan oleh indeks pembangunan manusia yang paling rendah. Ada sebuah ironi artinya. Ya, ada sebuah ironi. Berarti kan ada something wrong. Ada sesuatu yang salah yang harus kita benahi. Nah, kalau menurut saya salah satunya itu adalah kepemimpinan dalam hal ini, karena kita bicara Lampung, ya gubernur. Gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi mengapa saya ingin ya memberikan, menyumbangkan diri saya, memberikan sumbangsih ya untuk provinsi kita. Gitu kan. Saya ingin ya kita bareng-bareng. Saya juga tidak punya pretensi saya yang punya yang paling bagus, paling hebat. Idenya dan sebagainya, silakan saja. Justru saya mencetuskan ini sejak awal, ya, karena kita ingin Lampung ini memang bangkit itu dengan gagasan-gagasan. Kenapa? Karena ilmu itu mendahului perbuatan. Gitu. Artinya kita harus mengerti dulu, gitu kan? Ya nggak, punya ilmunya dulu, baru kita berbuat. Punya datanya dulu. Punya datanya dulu, gitu kan? Apa kelebihan-kelebihan dan kekurangan kita, gitu kan? Ya nggak? Bagaimana cara mengatasi kekurangan kita? Bagaimana menangkap peluang-peluang yang ada? Gitu, seperti itu. Dengan siapa kita harus bekerja sama? Strateginya seperti apa dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa pilkada kan bulan November 2024. Terlebih dahulu hingar-bingar legislatif dan pilpres. Sudah pasti yang namanya isu daerah itu akan tenggelam. Gitu kan? Hingar-bingar dengan politik nasional. Gitu kan? Dan selama ini memang kita tidak banyak mendengar gagasan-gagasan tentang Lampung ini kan, sebenarnya kan tertutup kan. Tiba-tiba udah pemilihan saja gitu kan, ada calon gitu kan, ya kan, ya nyanyi-nyanyi, joget-joget apa jadi gitu kan, mau apa segala macam ya, sehingga nanti kita berharap apa yang akan kita lakukan untuk Lampung ini bukan hanya sekedar lip service, tapi memang benar-benar menjadi kebutuhan ya masyarakat kita. Gitu. Bang, Tribuners, nanti kita bicara kenapa bannernya muncul sedari sekarang, tapi itu nanti. Kita membukanya dulu dari tadi Bang Antoni bilang ide besarnya. Lampung bangkit. Ada sebuah ironi, kita punya potensi alam, kemudian tadi ada secara letak geografis kita sudah mantap,
kemudian ada potensi sumber daya manusia. Tapi kemudian Bang Antoni bilang Lampung bangkit. Artinya selama ini tiarap atau seperti apa kita Bang? Apa yang kenapa kok Lampung bangkit gitu? Ya itu tadi potensi besar, tapi tidak kemajuan yang kita peroleh dari potensi yang tadi itu tidak signifikan. Berarti IPM rendah, IPM rendah, kemiskinan nomor 4 Sumatera. Dari bawah loh. Dari bawah. Gitu, iya gitu kan, seperti itu kan. NTP rendah. NTP nilai tukar petani rendah. Dan seterusnya. Berarti kita kan tertidur itu. Iya. Potensi besar, sementara hasilnya nggak maksimal. Kenapa itu kemudian Lampung bangkit? Iya. Itu harus dipacu dan dipicu. Kayak orang harus gitu kan. Pertanyaannya Bang, apakah Abang ada ide dulu, kemudian Abang share, atau sekarang Abang menjaring ide dulu? Seperti apa Bang? Itu akan kita sinergikan. Jadi tentu saya insya Allah sebagai calon gubernur ada gagasan-gagasan yang akan kita sampaikan, tetapi kita tidak punya pretensi merasa gitu ya, jangan hebat ya, jangan GR lah gitu, bahwa kita itu paling hebat, paling pintar. Tidak. Apa yang menjadi ide-ide kita ini tentu kita akan kolaborasikan, sinergikan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi nanti gagasan-gagasan ini kita perlu uji dulu, gitu ya, dengan masyarakat, dengan berbagai kelompok kepentingan, dengan petani, dengan nelayan, dengan para pelaku usaha, seperti itu. Nanti baru kita rumuskan dari sana, itulah bagaimana visi dan misi membangun Lampung. Sehingga nanti visi dan misi yang ada ini adalah visi bersama ya. Visi bersama, rasa memilikinya tinggi. Jadi bukan maunya Pak Antoni aja ini Lampung, itu entah apa maunya gitu kan. Ya enggak? Tertulis ada kertas entah siapa, yang berapa orang yang tahu itu. Jangan-jangan cuma pejabat Bapeda aja ngerti. Elitnya aja ya. Iya gitu. Berarti Tribuners, Bang Antoni sebenarnya punya ide, tetapi dia nggak mau satu arah atau top down, Bang ya. Nanti Bang Antoni juga akan menjaring aspirasi juga dari Tribuners. Berbagai kalangan, pelaku usaha tadi sudah disebutkan, kemudian petani, nelayan, anak muda, jangan lupa anak muda, emak-emak itu kan. Tapi boleh bocoran mungkin Bang, apa sih ide? Mungkin ada beberapa ide, tapi satu mungkin Bang, ada ide? Atau Abang masih mau menyimpan dulu? Ini Tribuners, kita pengen ngulik-ngulik Bang Antoni. Ada ide apa gitu Bang? Misalnya, contoh satu. Saya kata kuncinya adalah nilai tambah. Nilai tambah, Nilai tambah, artinya bagaimana petani kita, misal kalau di petani, bukan hanya sekedar menjual beras. Bahkan beras juga enggak kalau di Lampung. Jual gabah banyak. Jual gabah. Di luar jadi beras ya, masuk lagi sini. Gabahnya dibeli oleh orang luar Lampung. Jadiin beras. Dikemas, masuk ke Lampung. Yang Tribuners makan di rumah itu jangan-jangan bukan beras ini. Beras kayak mirip-mirip telur mata sapi. Telur mata sapi, iya. Telur yang dapat nama. Sapi yang dapat nama. Padahal telur. Telur ayam. Dari ayam. Itu salah satu contoh. Jadi kemudian juga nilai tambah ini yang saya maksud adalah misalnya UMKM kita. Ini kan bersama UMKM kita sebenarnya sudah banyak kreasi-kreasi dari pelaku-pelaku UMKM, tapi nilai tambahnya kurang. Mungkin karena bicara kemasan, bicara kualitas, brandingnya, dan sebagainya, itu kan ada ilmunya, gitu kan? Pasarannya seperti apa dan sebagainya, sehingga barangnya sama, tapi dengan harga yang berbeda. Itu yang saya maksud dengan salah satu nilai tambah. Ada sentuhan ilmu di situ, ada sentuhan teknologi di situ, ada sentuhan kualitas di situ. Brandnya, package-nya, misalnya gitu Bang ya. Kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa produk UMKM ini adalah pasti sehat, aman, gitu kira-kira. Tapi tentu kita harus bantu. Ya nggak, pelaku UMKM itu bagaimana itu bisa kualitasnya bagus ya. Tampilannya bagus. Berarti satu ide kecil yang Tribuners yang Bang Antoni bagi ke kita itu adalah nilai tambah. Itu melalui sentuhan dan pengetahuan dan teknologi. Ya kan sudah sedemikian maju teknologi ini kan, maka tidak bisa dimanfaatkan. Gitu. Untuk para Tribuners itu saya kira salah satunya adalah akses terhadap informasi. Saya kalau jadi gubernur, insya Allah ya semua tempat-tempat itu akses yang namanya akses internet itu
bagus dan lancar. Oke. Tapi kita berharap kita harus ada edukasi itu dimanfaatkan Dengan baik ya. dengan baik, Oke. bukan untuk mengupload yang enggak mendownload, yang enggak Oke. mengupload yang enggak. Ya, di daerah Lampung masih banyak daerah-daerah blank spot, Bang, ya? Blank spot. Oke. Gitu kan. Sementara sekarang dunia ini udah Wah, open search banget kan? betul. Gitu kan. Ini bisa dimanfaatkan, artinya para penduduk Lampung ini bisa mendapatkan informasi dan ide yang banyak. Oke. Siapa yang mau maju, ya kan, dapat ide, dapat inspirasi dan dapat partner. Oke. Itu ya nggak kalah pentingnya gitu kan. Nanti kita akan fasilitasi. Itulah kira-kira. Tapi kuncinya di nilai tambah. Oke, nilai tambah. Oke, Tribuners, tadi sudah bahas UMKM, kemudian pertanian nilai tambah. Itu kan dari sisi sumber daya alam mungkin, Bang ya. Ya. Kalau sumber daya manusia, Bang, tadi mungkin juga sudah soal akses informasi ya. Iya. Mungkin ada yang lain, Bang. Jadi kalau saya perhatikan, kita ini kan memang tingkat pendidikan ya, kita kan masih rendah. Oke, tingkat pendidikan ya. Ini kan bisa kita lihat informasinya. Ini kan sumber tenaga kerja itu kan banyak orang yang dari Lampung. Ya. Walaupun dibawa ke Jawa seolah-olah belum berasal dari Lampung. Iya kan? Ya. Coba tuh banyak itu marak juga itu agen-agen tenaga kerja yang datang ke desa-desa itu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ini bisa kita naikkan ya kualitas mereka SDM ini dengan vokasi-vokasi. Ya, jadi nanti kita akan lihat vokasinya. Ya. Misalnya di Bandar Lampung ini kan banyak sebenarnya tenaga kerja ya, karena membangun untuk sebenarnya. Saya salah satu pelaku ya. Saya lihat banyak tenaga kerja kita itu tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pasang batanya, gitu seperti itu. Karena mereka hanya belajar di pengalaman tok. Dari kenek gitu istilahnya ngikut gitu kan. Putus sekolah, belajar ngenek, habis itu jadi tukang ya. Betul, jadi tukang. Kalau menurut saya ini bisa dididik di BLK itu, kan mereka bisa menaikkan nilai tawar mereka dong. Ya enggak? Upah harian mereka, karena mereka punya spek. Bila perlu, setiap orang punya tukang itu kita harus kasih sertifikasi. Tapi bukan main-main. Bukan berarti yang tidak punya sertifikasi itu nggak boleh bekerja, jangan salah. Tetapi kita berharap yang punya sertifikasi itu dia bisa punya nilai tawar yang tinggi. Karena orang yang akan kita berikan sertifikasi kita pastikan dia benar-benar sudah kita didik, gitu loh, keterampilannya sudah di atas rata-rata. Berarti pendidikan vokasi, Bang ya? Iya, pendidikan vokasi itu bisa salah satu, dan ini kita akan bedakan di masing-masing daerah. Misalnya perikanannya, berarti vokasi perikanan, gitu kan? Perbengkelan, sehingga kita berharap bagi saudara-saudara kita yang ingin terjun ke dunia kerja, itu dia sudah memiliki keterampilan yang mantap ya, yang tersertifikasi. Sehingga kalau nanti dia bekerja di luar Lampung pun itu akan punya nilai tawar. Dan kita juga tidak main-main dalam masalah ini. Jadi nggak bisa orang yang misalnya nggak sekolah dapat, kan sering kayak gitu. Dia dapat sertifikasi diuji, ternyata tidak sesuai dengan sertifikasinya. Akhirnya sertifikasi tidak dihargai orang. Gitu. Ya itu saya kira bicara konsistensi juga. Gitu. Itu berarti dari sisi sumber daya alam tadi sudah, pertanian misalnya nilai tambah petani. Dari sisi sumber daya manusia tadi soal pendidikan vokasi. Dan saya kira itu kan sebagian yang lain, anak-anak muda kita, ya, dia mau startup segala macam, itu perlu kita fasilitasi. Kenapa? Karena yang namanya dunia usaha ini, bisnis itu sudah sangat maju. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu bertemu dengan orang kita, orang Indonesia tapi lulusan Amerika. Dia menawarkan usaha, tapi dia bikin tuh platform usaha yang untuk dijual. Bukan dia yang mau menjalankan usaha itu. Kita bikin dulu kata dia, gitu. Habis itu kalau dia sudah melejit kita jual, tapi harganya udah berlipat-lipat. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kita membangun usaha itu. Artinya orang sekarang sudah seperti itu berpikirnya. Ini kan bisa kita duplikasi. Benar. Iya kan? Artinya maksud saya
anak-anak muda kita kalau hanya belajarnya linear, belajar sendiri, itu maju sih maju, tapi biasanya susah untuk melakukan lompatan-lompatan. Betul. Kita datangkanlah anak-anak muda yang prestasi kan, bila perlu dari luar negeri, ya kan kira-kira untuk mengajar bagaimana merintis startup gitu ya. Dan sebagainya, apa yang harus mereka lakukan dan seterusnya. Kan dunia ini kan sudah kecil, mudah diakses semuanya. Tinggal pemerintah ini memberikan ada kepedulian dan memberikan fasilitasi. Fasilitasi. Iya kan? Kan dia punya kuasa anggaran untuk itu kan. Ya kalau cuma kita ngomong-ngomongnya pidato bahwa kita nanti akan dapat bonus demografi, bla 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 bla, tapi nggak ada action yang secara konkret, ya nggak akan terjadi yang namanya kebangkitan itu. Betul. Oke. Gitu. Oke. Tadi kan 3 kata Bang Antoni, sumber daya alam tadi sudah kita bahas, sumber daya manusia barusan kita bahas. Nah, yang nomor 2 tadi letak geografis Lampung yang sangat strategis, Bang. Lampung ini bisa jadi hub. Kira-kira apa, Bang, ide Bang Antoni? Mungkin bisa kita relate dengan wisata misalnya, dengan letak geografis Lampung yang bagus. Apa, Bang, yang perlu diperbaiki? Jadi begini, tentu orang itu kan akan katakanlah mampir lah misalnya gitu kan, karena ada sesuatu. Ya kan, ada yang dia lihat, ada yang dia beli, gitu kan, ada yang dia rasakan seperti apa. Nah, oleh karenanya, kalau menurut saya ini perlu kita uji lagi, perlu kita sempurnakan. Jadi misalnya dari sisi pariwisata, ya kan, ini harus yang namanya pariwisata itu kan selain indah, orang itu pinginnya aman. Ya kan, kemudian pinginnya juga aksesnya mudah. Iya kan? Aman, akses mudah. Iya. Selain itu kita sudah punya keindahan alam. Kalau menurut saya ini perlu kita bantu. Ada standarisasi tadi itu. Bagaimana yang namanya misalnya akses, ya kan, ke sana. Kemudian ada kesamaan harga, ada kepastian harga. Iya, kepastian harga. Jadi nggak bisa orang itu bisa setelah kita itu ditipu gitu, ada yang kasih harga 100.000 gitu kan, seperti itu. Kemudian ada standar pelayanan yang SOP-nya ya. Iya, SOP-nya. Ini kita didik dan kita berikan kesadaran kepada pelaku-pelaku saudara-saudara kita yang lain. Justru kalau kalian memberikan pelayanan yang bagus, orang banyak datang daripada hanya untung sesaat. Kalau dia pulang, dia merekomendasikan ke temannya, keluarganya. Bagus, dijamin kita nggak bakalan digetok kalau kita gitu kan. Dipalak lah ya. Dipalak gitu kan, aman di sana. Aman, jalannya bagus. Pemandangannya indah. Pokoknya pulang dari sana benar-benar healing kata orang. Gitu, bahasa anak sekarang ya, zaman sekarang. Balik orang penuh gitu kan. Saya dipalak di sana, saya kira bagus. Ternyata bohong, atau tempatnya bagus sih, cuma aksesnya indah sih, cuma jalannya rusak, terus kita dipalak gitu. Oke. Makanannya nggak enak, gitu, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu di backup lagi, Bang ya. Dan itu sama bisa. Lagi-lagi pemerintah ya eksekutif memfasilitasi, Bang ya. Oke, Bang Antoni Tribuners besar sebagai legislator di DPRD kota, DPRD provinsi. Nggak cukup, Bang, legislator, harus eksekutor, Bang ya. Silakan, Bang. Karena legislator ini kan perannya 3. Di penganggaran ikut, membahas, kemudian melakukan pengawasan, kemudian membuat peraturan legislasi. Ya, sementara eksekusinya itu ada di eksekutif. Pemerintah daerah lah maksudnya, kalau di provinsi Lampung ya. Jadi dia sangat powerful kalau ingin melakukan perubahan. Jadi saya kira pengalaman saya 15 tahun di legislatur itu sudah cukup memadai lah. Tentu juga kita tidak bekerja sendiri. Ya, karena prinsip sekarang ini bukan Superman, super team. Ya. Bagi saya, kalau kita ingin memiliki peran lebih, peran signifikan, ya kita harus di eksekutif. Bukan berarti legislatifnya tidak berguna. Gitu. Nanti ini semacam karena saya ingin berbuat lebih ya untuk provinsi kita ini. Makanya saya mau ke eksekutif dalam hal ini gubernur. Ya, cocok. Oke, Bang. Tribuners tadi soal banner-banner ya kan? Nah, banner-banner dari sekarang nih, Bang. Calon-calon lain kayaknya belum ada, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa ini pemilu tadi Abang sudah sebut November?
sekitar November Bang ya, 2024 Bang ya? Iya, Oke, intinya akhir November, akhir 2024. Sekarang 2022 masih awal pula kan? Iya. Artinya 2 tahun lebih. Iya. Ya, kenapa Bang? Dari sekarang banner itu bertebaran. Pertama tentu kan kita menyadari bahwa kita ini kan bukan siapa-siapa. Oke. Hanya salah seorang anak bangsa putra daerah yang prihatin dengan kondisi provinsi kita, yang kita punya potensi yang besar tadi itu. Ya. Dengan segala permasalahannya. Permasalahannya kita ingin supaya Lampung ini bisa lebih bangkit lagi. Oke. Ya, seperti itu. Nah, saya sekarang ini kan tidak punya jabatan politik. Ya otomatis kita harus memperkenalkan diri kita lebih dini. Oke. Tapi bukan hanya sekedar untuk kepentingan supaya bisa dikenal oleh orang. Tapi saya juga ingin memberikan budaya baru bahwa calon pemimpin itu harus siap diuji. Iya. Gitu loh, sejak awal. Dari awal ya. Sejak dari awal. Apa gagasan-gagasannya, bisa dilihat track recordnya, apa komitmennya dan sebagainya. Itulah sebabnya saya dari awal. Silakan. Ayo kita bareng-bareng siapa? Calon-calon pemimpin yang lain kita diskusi. Ya, kita kolaborasi dari saat ini. Saya tidak punya, tadi itu kita tidak punya pretensi, menganggap diri kita paling hebat, tidak. Ayo, justru saya mengajak nih sebenarnya. Bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng. Adu ide, urun rembuk ide. Iya kan? Kenapa nih calon-calon pemimpin ini menyatakan dia ingin memperbaiki Lampung ini? Kenapa dia nggak declare gitu? Justru ini gentleman Tribuners. Tapi bukan karena untuk narsis-narsisan juga Bang ya. Iya. Justru kita ingin sejak awal kita diuji gitu. Bareng-bareng siapa calon-calon. Saya sebenarnya mengajak calon-calon gubernur yang lain. Silakan kita muncul. Kita adu gagasan yang terbaik ya untuk Lampung ini kan. Oke. Mungkin Tribuners penasaran juga Bang Antoni kan di DPD kota, DPD provinsi. Jangan-jangan nih ada Tribuners yang bertanya, jangan-jangan Bang Antoni ini tes ombak nih untuk DPR RI misalnya gitu. Atau memang komitmen di eksekutif di Provinsi Lampung Bang? Ya, karena gini, kalau sekedar untuk tes ombak, saya kira ya nggak nyebutkan calon gubernur di situ. Gitu ya, pajang aja foto nama gitu Bang ya. Gitu kan, silakan orang penasaran ingin memajukan Lampung, intinya gitu ya. Oke. Jelas ya. Ingin jadi gubernur Lampung. Oke, artinya bukan tes ombak Bang ya, bukan tes ombak. Tes ombaknya maksudnya tadi pengen diuji ya. Nah kalau berbagai kalangan, banyak kalangan ingin menguji Bang, ingin berkomunikasi dengan Abang, ingin urun rembuk, gimana Bang? Abang memfasilitasinya seperti apa? Ya sebenarnya saya secara aktif juga akan melakukan. Nanti akan menemui komunitas. Oke, artinya Abang yang jemput bola ya? Tapi tidak juga menutup pintu terhadap siapa saja yang ingin bareng-bareng ya kita diskusi. Dan ini juga sudah ada beberapa kalangan ya yang untuk minta bertemu ya kan, baik itu di praktisi, para tokoh. Kemarin saya sowan ke Pak Dea Binjat Kudu, salah satu putra terbaik Lampung. Betul. Beliau memberikan beberapa ujangan kepada saya ya, seperti itu. Jadi kita ingin sebenarnya jadi semua kalangan lah. Ya kan? Justru kita pilih waktu dari awal-awal ini. Lebih banyak waktu ya. Cukup waktu. Waktunya. Kita membangun gagasan itu loh. Dan membangun komitmen itu. Ya kan? Kalau enggak kan udah hingar-bingar aja itu. Iya benar. Iya kan? Tiba-tiba setahun sebelumnya. Iya gitu. Nah, Tribuners, Bang Antoni ya ngomong-ngomong adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ya. Nah, Bang Antoni, ini apakah instruksi partai atau dari Bang Antoni sendiri atau kolaborasi keduanya atau seperti apa Bang? Untuk di gubernur ini? Tentu bahwa kita harus memberikan sumbangsi terbaik ya terhadap daerah lah ini. Kalau bangsa terlalu tinggi. Iya. Daerah dulu Bang ya. Daerah kita pelan-pelan. Ini tentu adalah hasil. Akumulasi dari hasil pendidikan yang kita dapatkan ya di sekolah, di rumah, termasuk di partai politik. Ya kan, karena partai politik ini kan tentu ingin memajukan daerah. Ya daerahnya ya.
dalam hal ini kalau di daerah kan gitu kan, bahkan kalau di PKS itu menjadi partai pelopor, ya, yang masuk pelopor di situ adalah pelopor dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita nasional. Dalam hal ini geografisnya Lampung, ya kan seperti itu. Nah, kalau bicara gubernur ini sebenarnya adalah akumulasi dari semua yang kita dapatkan itu, dari pengalaman saya di legislatif, ada sesuatu yang harus kita lakukan, gitu kan. Jadi kalau mau dikatakan ada satu faktor tunggal, ya enggak juga sebenarnya, karena semuanya itu mendidik kita untuk peduli kan, ya, mendidik kita untuk tidak biasa-biasa saja, mendidik kita untuk harus ada impian yang tinggi banget. Itu. Nah, Tribuners mungkin juga penasaran, sudah dapat tiket pasti atau ya masih dinamis juga di PKS, Bang? Jadi begini, kalau bicara pesan partai ini kan memang prosesnya kan belum. Ya, kalau kita sudah mendaftar dulu di partai, tentu partai juga pasti bingung juga. Mau daftar jadi apa? Tahapan pemilu belum, pilgub belum dimulai. Gitu. Tapi tentu bahwa apa namanya, kita akan mencalonkan diri adalah salah satunya adalah partai. Gitu kan, dan saya sebagai calon gubernur, sebagai putra daerah Lampung, ya, yang saya masuk putra daerah ini bukan asli Lampung atau tidak, karena kita lahir dan besar di sini kan, gitu kan, itu intinya orang Lampung sudah. Orang Lampung sudah kan, gitu sukunya kan? apa gitu? Suku Abram cuma kan Lampung saya bumi Ruwajura ya, gitu. Jadi kita berharap apa namanya, mendapat kepercayaan ya dari masyarakat. Itulah tadi gagasan itu kan. Jadi saya ingin dipilihnya itu basisnya karena masyarakat percaya kepada saya, percaya bahwa saya insya Allah mampu menjadi gubernur, mampu membangkitkan Lampung, ya kan. Mereka percaya kepada kita, dan mereka juga percaya kita punya komitmen untuk itu. Nah, kalau itu sudah bisa kita raih, tentu karena kita paham bahwa parpol ini tentu adalah juga ingin memajukan Lampung, saya kira nggak akan jadi persoalan dari partai manapun. Gitu kan. Itu logika pertamanya. Karena, nah kalau misalnya parpol lain misalnya masyarakat luas mau mencalonkan saya, ya masa iya PKS enggak? Abang yang memang di kader ya. Iya gitu misalnya. Jadi bagi saya sebenarnya sebagai putra Lampung, ya kita tentu ingin mendapatkan apa namanya, kepercayaan dari masyarakat Lampung. Bahwasanya nanti lewat parpol, ya saya kira ya, karena ini adalah salah satu cara itu sesuatu yang harus kita upayakan. Dan saya yakin parpol juga akan mencalonkan kita parpol manapun lah. Ya, kalau mereka menganggap kita layak untuk itu. Nah, Bang Antoni, ya kita tahu proses politik kita di kepemiluan kita itu masih masih prosedural ya. Artinya dicalonkan dari parpol, ya kan, harus ada koalisi kalau nggak cukup kursinya. Bang, kalau nanti semua parpol misalnya katakanlah itu pada akhirnya tidak memberi tiket kepada Abang, calon independen atau perseorangan, ada peluang, Bang? Saya yakin parpol mau. Nah, itu dulu, Bang. Saya nggak punya opsi independen. Nggak ada opsi independen. Kita kalau saya masih percaya parpol ini harus menjadi salah satu sekolah untuk melahirkan kepemimpinan ya. Saya masih percaya. Bukan hanya sekedar kendaraan. Kendaraan politik, tapi sekolah politik. Kan? Jadi belum atau tidak saya jadikan opsi untuk independen. Tribuners. Karena tentu juga saya harus bisa bekerja sama juga setelah jadi gubernur. Parpol. Karena mau nggak mau di legislasi kan isinya parpol ya. Walaupun independen juga bukan berarti kalau dia jadi kepala daerah nggak bisa kerja sama. Tapi opsi saya berupaya parpol. Nah, untuk di luar parpol, Bang, artinya apakah sudah ada komunikasi dengan berbagai kalangan untuk soal pencalonan Abang ini? Kalangan pengusaha misalnya, atau tadi petani, nelayan, kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok petani. Sebenarnya ini kan akumulasi kan, pengalaman saya ini kan
free dalam pengertian tidak terjun di politik itu kan hanya sekitar beberapa bulan ya kan. Setelah saya di DPRD provinsi, saya kan jadi tenaga ahli. Tenaga ahli di Komisi 2 KS ya. Itu juga bidang pemerintah dalam negeri. DPR RI Bang ya? Iya, DPR RI gitu. Kalau itu banyak juga persoalan-persoalan tentu levelnya nasional. Artinya komunikasi ya dengan berbagai kalangan tetap berjalan. Oke. Dengan instrumen tadi DPR gitu. Ketika reses abang ikut berarti. Misalnya gitu seperti itu kan. Terkait kepemiluan kita dialog dengan Perludem. Partai-partai yang lain, partai yang lain juga gitu kan. Begitu bertemu dengan masalah pertanahan misalnya bagian dari Foksi Mitra Komisi 2 juga. Misalnya gitu kan. Kita juga menerima aspirasi gitu kan. Walaupun levelnya nasional. Gitu. Ya. Nah Bang, menarik juga kita bincang-bincang soal milenial nih Bang. Bukan milenial, bahkan generasi Z lah Bang. Kita tahu bonus demografi itu luar biasa nanti ya. Nah, ada ide spesial nggak Bang nanti untuk generasi Z lah ya, yang akan nanti mereka beranjak remaja bahkan dewasa, yang akan mengisi pembangunan ini kan mereka nanti. Gimana Bang? Kalau saya, yang namanya kualitas SDM itu adalah keharusan. Tentu kita pemerintah ini harus mampu memfasilitasi. Nah oleh karena itu kalau saya itu memberikan kesempatan seluas-luasnya itu untuk maju, misalnya dalam masalah pendidikan dan masalah pengetahuan dan teknologi, startup tadi dan sebagainya. Itu yang penting. Artinya kita berharap bahwa jangan sampai anak-anak kita itu tidak mendapatkan pendidikan, baik itu formal ataupun non formal. Dan tentu kita ingin pendidikan yang kita berikan juga ini bukan pendidikan yang sekedar-sekedarnya saja. Saya kira itu salah satu cara, ya, dengan memberikan pendidikan, kemudian dengan memberikan akses, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi seluas-luasnya. Itu salah satu dengan internet. Kemudian kita bisa saja melakukan nanti pelatihan-pelatihan, pendampingan, ya, terhadap anak-anak muda kita. Kemudian dulu setahu saya ada di DPR itu digodok tentang undang-undang pemudaan. Undang-undang pemudaan bagaimana memajukan pemuda sebenarnya, gitu kan, memberikan akses kepada mereka. Misalnya gitu kan, misalnya akses permodalan, gitu dan sebagainya. Ada kecenderungan kan anak-anak muda sekarang ini, termasuk ya saya masih termasuk muda lah Bang ya. Tidak bekerja dengan orang lain, maksudnya enggak, dia setelah lulus dia melamar pekerjaan ke kantor-kantor. Ada upaya dia untuk menciptakan pekerjaan dia sendiri, entah dia jadi gamers, entah dia main medsos, dapat uangnya dari medsos. Ada kecenderungan begitu Bang. Nah itu yang harus kita cermati. Dan mereka ini terbiasa berkolaborasi. Jadi kita memahami generasi Z itu dan generasi milenial ini dengan cara pandang mereka, bukan dengan cara pandang kolonial ya. Milenial seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau saya berpendapat itu lebih banyak kita memberikan pendampingan dan fasilitasi ke mereka ya. Ke mereka gitu. Apa yang mereka butuhkan? Kita berikan pendampingan dan pengertian, bukan kita mendrive mereka. Tapi kita berikan gambaran, misalnya mereka mau startup, satu usaha, kita fasilitasi dengan berikan informasi yang banyak. Bagaimana sih membangun startup itu? Kalau dia usahanya apa, ini loh, pasarnya begini, cara dapat modalnya begini. Apa yang bisa kalian lakukan? Saya kira lebih kepada itu. Dan ini bisa dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Tadi kan ada ide ini big data misalnya gitu. Sehingga ketika seseorang itu akan memulai sesuatu, dia sudah tadi itu ilmu mendahului perbuatan. Dia sudah memiliki gambaran, sehingga dia akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya kan? Jangan, maksud saya kita sih memang belajar sih dari kesalahan, tapi jangan belajarnya terlalu lama. Ya kan? Kelamaan gitu. Terlanjur, kalau gagal terus bisa bikin orang putus asa. Atau habis modal. Ya kan, paling tidak begitu dia akan memulai sesuatu dia sudah punya gambaran yang jelas. Gitu apa yang bisa dia lakukan, modalnya berapa dan sebagainya, kita kasih juga pendampingan.
Oke. Nanti kita akan buka yang namanya buat yang namanya pusat informasi. Oke. Ya, bisnis misalnya khusus misalnya untuk anak muda gitu kan, yang bisa kita akses. Ya. Mereka dimanapun apapun dan kita berikan pendampingan. Jadi ada satu rencana saya. Ini kan kerja birokrasi kan itu harus melayani, bukan priai. Ya, bukan priai, bukan dilayani. Kan? Saya kira yang saya rencanakan salah satu kata kuncinya di birokrasi. Nanti kita akan bangun birokrasi atau kalau membangunnya lama kita pilih. Kan banyak juga sih. Anak-anak muda kan sebenarnya di birokrasi ini kan sebenarnya yang punya juga keterampilan ingin maju gitu kan, berarti yang tua nggak ada yang maju kan gitu, iya kan? Ini saya pikir ini bisa kita kita fasilitasi ya, yang ASN yang seperti ini. ASN yang muda-muda bang ya? Yang muda-muda yang punya jiwa entrepreneur, yang memiliki keterampilan yang memadai, yang punya pikiran ingin maju. Sekarang ini kan banyak jabatan-jabatan itu kan sudah nggak struktural kan dijadikan fungsional. Fungsional. Saya bayangkan, ya kalau mereka ini punya keterampilan untuk membangun networking, memberikan fasilitas, jadi mereka siap. Gitu misalnya pusat informasi kita ini 24 jam, melayani anak-anak muda kita. Sebelum nanti ketularan sama yang kolonial itu. Ikut males juga kan? Iya. Saya punya strategi sendiri insya Allah bagaimana kita mengajak birokrasi kita sadar lah. Ditunggu bang. Insya Allah. Mungkin dalam kesempatan mau diapain nih birokrasi? Betul. Saya nggak mau saya punya keyakinan mereka juga ingin berubah maju, juga, ingin bangkit juga, ingin maju juga. Tapi yang nggak bisa diobati ya. Oke bang, nah ini Tribuners pemilu 2024, tapi setidaknya 2022 ini masih ada 6 bulan sebelum sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun bang, mau ngapain bang Antoni? Ya, jadi saya sudah mulai setelah sosialisasi nama dan niatnya, nama dan niatnya. Nama bangkit itu. Ini saya sudah mulai nanti ingin membangun gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan ya, oke. Ya, jadi ada gagasan yang dari kita, kemudian kita uji nanti di publik, nanti para akademisi, mungkin nanti politisi, bisa kita undang para praktisi, gitu kan? Apa nanti sudah kita buat kan? Nanti per tema pembangunan. Per tema kita pembangunan. bicara infrastruktur misalnya. Ada apa infrastruktur ini di Lampung ini? Kan bagaimana mengatasinya, bagaimana supaya dia bagus, ya kan? Kemudian masalah pertanian seperti apa, perkebunan ya, macam-macam. Kalau ada yang isu yang spesifik kita kejar sampai spesifik. Misalnya kalau pertanian itu soal pupuk, ada apa ini masalah pupuk? Kenapa sih ini udah puluhan tahun nggak bisa diatasi gitu, gitu. Itu nanti langkah. Jadi sehingga niat kita adu gagasan itu, sehingga kita meraih kepercayaan dari masyarakat itu bisa kita dapatkan. Nah, ini kaitannya dengan menjaring aspirasi. Tribuners ini ya, khususnya yang generasi Z kan banyak main di media sosial bang. Betul. Mainnya di dunia maya. Abang open juga untuk di akun medsos abang ketika ada saran dan kritik dan masukan. Justru itu yang kita tunggu. Betul. Kadang-kadang kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Oke, Tribuners, menarik sekali perbincangan dengan Bang Antoni. Kita masuk di penghujung. Kita pengen tahu apa kata-kata penutup lah dari Bang Antoni untuk para Tribuners. Kira-kira apa nih yang pengen Bang Antoni ajak ke kita semua untuk dalam rangka pencalonan Bang Antoni untuk kemajuan Lampung lah pada intinya. Silakan Bang Antoni kata penutupnya sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih para Tribuners. Saya sangat senang sekali bisa bertemu, menyapa kawan-kawan melalui udara seperti ini. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama Lampung harus bangkit. Harus bangkit. Oke, Tribuners, di sini dulu perbincangan kita sampai di sini dengan Bang Antoni. Mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Untuk podcast berikutnya mungkin kita bisa bikin berseri bang ya. Perbincangannya tadi per tema tadi, selain mungkin tentunya offline bang ya. Mungkin Bang Antoni ada acara sendiri offline, kita bisa bantu di sini dengan bertemu dengan Tribuners di acara-acara online podcast seperti ini. Baik Tribuners, terima kasih sudah stay tune di kita.
Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.